من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan
mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, yang mana dengan rahmat dan nikmat-Nya itu kita bisa hadir di masjid lantai batu yang kita cintai ini. Dengan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat dengan segar, tidak ada yang sakit satupun. Dengan semangat tadi nampak oleh kami, ini sangat memberikan support kepada kita pada malam hari ini. Kemudian tak lupa selawat beriring salam, mari kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi contoh teladan kepada seluruh umat, membentuk perilaku manusia dari lembah kejahilan kepada alam yang penuh dengan pendidikan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Para hadirin yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang kami muliakan semuanya, pada kesempatan ini saya selaku dari Sumbar Indonesia Bertahjud yang diselenggarakan di Masjid Lantai Batu Sangkar, kami mengucapkan sangat-sangat dan menyanjung tinggi dengan ucapan selamat datang kepada dan selamat melaksanakan rangkaian ibadah dari majelis ilmu, majelis qiyamul lail dan zikir dan iktikaf dan aktivitas ibadah lainnya yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Mr. Umain Muhammad selaku inisiator Minang Mengaji dan Sumber Bertahjud, Ibu Eli Rosefa selaku Ketua Umum Sumber Mengaji dan beserta jajarannya, para pengurus Masjid Lantai Batu Sangkar yang telah bersusah payah bekerja bersama-sama untuk pelaksanaan kegiatan kita pada malam hari ini. Para panitia pelaksanaan lokal yang tak pernah kenal lelah senantiasa semangat untuk mensukseskan acara ini. Sekali lagi, selamat kami ucapkan dan terima kasih yang tak terhingga. Kemudian, dan wakil khusus buat para jemaah dari Sumber Indonesia Bertahjud yang datang dari berbagai daerah. Ada yang datang dari Padang, saudara kami dan sahabat-sahabat surga yang lain, juga datang dari Gunung Omek 50 kota. Kemudian ada yang datang dari Padang sebentar nih. Kemudian ada lagi yang datang dari Kota Madya, Payakumbuh. Kemudian juga saudara kita datang dari Bukit Tinggi dan dari Batu Sangkar yang sudah menempatkan diri dan berkenan hadir pada acara yang penuh keberkahan ini. Apa yang kami laksanakan dalam bentuk rasa syukur kepada Allah telah mematukan hati kita, sanubari kita dalam ikatan ukhuwah Islamiyah yang dirangkai dalam rangkaian ibadah berjamaah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita untuk kebaikan dan keberkahan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Pada sepertiga malam nanti kita bermohon kepada Allah, menadahkan tangan, meminta, mengadu
meminta dan mengadu. Mana yang lebih banyak Bapak dan Ibu? Kita lebih banyak mengadu daripada meminta. Lebih banyak kita mengadu kepada Allah daripada meminta. Mudah-mudahan apa yang kita ajukan kepada Allah pada sepertiga malam, semoga Allah mengabulkannya. Terutama marilah kita doakan negara kita yang saat sekarang ini kita sudah lihat, kita sudah rasakan. Mudah-mudahan negara kita kembali seperti dulu, kan seperti sekarang, seperti penyakit COVID yang sudah melanda bangsa kita, melanda anak-anak bangsa, pendidikannya terlantar, itu melalui doa-doa kita, doa siapalah nanti yang akan bisa dijawab oleh Allah. Jadi mudah-mudahan dengan doa kita, negara kita menjadi negara yang kita dambakan di setiap saat. Kemudian daripada itu hadirin yang kami hormati, akhir partisipasi atas terlaksananya kegiatan kita ini, yaitu dari Sumbar Indonesia Bertakut yang dilaksanakan di masjid kita ini adalah merupakan sumbangan dari sponsor. Yang pertama, sumbangan dari Bapak Insinyur Arkadius Datuk Intabano, MMMBA, Ketua Komisi 2 DPR dan DPRD Sumbar. Dan ini disponsori oleh Bank Nagari, cabang Batu Sangkal. Bank Nagari sudah ada tabungan haji, tabungan korban, kemudian tabungan syariah lainnya pada Bank Nagari. Kemudian sponsor kita yang membiayai kegiatan kita ini adalah dari Abbas Optical, dari Haji Abbas Optical yang ada di Kota Batu Sangkar. Kemudian sponsor yang berikutnya yaitu Bapak Joni Sasra, spesialis mata di Kota Padang Panjang, dengan optik Lagunanya dan apoteker Lagunanya di Padang Panjang. Bapak Joni Sasra, mungkin tidak banyak orang yang tak kenal dengan beliau, yaitu dokter mata, spesialis mata. Kemudian lagi disponsori oleh Klinik Pratama Bundo, ya, Klinik Bundo Pratama yang ada di Sarwaso, yaitu klinik anak saya sendiri, yaitu Dr. Meli Alia yang ada kliniknya di Sarwaso. Itulah yang membiayai kegiatan kita pada malam hari ini, dan juga sumbangan-sumbangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sekitar Kota Batu Sangkar. Semoga sumbangan yang beliau berikan kepada kita mudah-mudahan memberikan keberlimpahan dan keberkahan kepada beliau dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, akhir kata, semoga selalu diberi rahmat oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mr. Main Muhammad yang kita muliakan, kemudian Ustaz Kamarul Zaman yang kita muliakan, ibu-ibu dari jajaran kepengurusan Minang Mengaji yang diketuai oleh Ibu Eli Rosifa yang kita muliakan, kemudian jajaran pengurus Masjid Raya Lantai Batu yang ada hadir pada malam hari yang berbahagia ini yang kita hormati. Kemudian tidak lupa Ustaz Ahmad Kindi sebagai YouTuber peliput kajian dakwah yang ada di Kota Batu Sangkar ini. Jadi kalau ada kajian-kajian dakwah di Kabupaten Tanah Datar ini, beliau sering meliput kemudian untuk dibagikan, dilihat oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah majelis ilmu, jemaah Qiyamul Lail pada malam yang berbahagia ini, semoga kehadiran kita semua pada malam hari yang berbahagia di Masjid Raya Lantai Batu kita ini selalu dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami sampaikan salam maaf dari Ketua Umum Masjid Raya Lantai Batu Buya Afriyandra yang tidak bisa hadir pada malam hari yang berbahagia ini dikarenakan kondisi beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini dikarenakan ada sesuatu yang dialami beliau yang mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan penyakit, sesuatu hambatan atau halangan yang ada pada diri beliau mudah-mudahan cepat diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami mengucapkan selamat datang kepada Mr. Main Muhammad, Ustaz Kamarul Zaman, jemaah kami dari berbagai daerah, ada dari Payakumbuh, dari Padang, dari Padang Panjang dan daerah lainnya yang telah bersedia hadir di Masjid Raya Lantai Batu kita ini. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala jauhnya bapak-bapak dan ibu-ibu hadir ke Masjid Raya Lantai Batu kita ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka melaksanakan i'tikaf bersama, salat tahajud berjamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ibu jemaah yang telah bersedia hadir di Masjid Raya Lantai Batu kita ini. Kegiatan yang bertemakan dari Sumbar Indonesia Bertahajud adalah kegiatan yang kota yang ketiga ya Bu ya, Ibu Suryati ya, kota yang ketiga yang dilaksanakan di Sumatera Barat setelah sebelumnya telah dilaksanakan di Masjid Raya Sumbar di Kota Padang, kemudian di Masjid Agung Tengah Sawah di Kota Bukit Tinggi, dan di Tanah Datar ini masjid kita Raya Lantai Batu yang dipercaya, yang diamanahkan sebagai fasilitator kegiatan dari Sumbar Indonesia Bertahajud ini. Kita berharap mudah-mudahan kegiatan yang akan kita langsungkan dari setelah maghrib tadi sampai besok subuh, sampai kuliah subuh dan mungkin sampai waktu duha nanti, mudah-mudahan Allah beri kelancaran dan kesuksesan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat tadi dari rundown acara, nanti kita istirahat nanti sekitar jam 11 setelah sebelumnya kita mendengarkan kajian ilmu tausiah yang akan disampaikan oleh dua guru kita, Ustaz Main Muhammad dan Ustaz Kamarul Zaman dari Kota Padang. Setelah itu kita istirahat
istirahat bermalam sekitar jam 11 sampai jam 2 lah. Jam 11 sampai jam 2 nanti. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan solat tahajud berjamaah. Kita akan melaksanakan qiyamul lail berjamaah 11 rakaat. 8 rakaat solat tahajud ditambah witir 3 rakaat. Jadi sebaik-baik witir itu dilaksanakan di tengah malam. Jadi bagi bapak ibu yang ingin solat witir, ya, di tengah malam aja nanti ibu ya. Setelah kita solat tahajud berjamaah, kemudian kita solat witir berjamaah. 8 rakaat tambah 3 rakaat 11 rakaat. Kemudian setelah itu kita kembali mendengarkan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Main Muhammad sekitar jam 3 atau jam setengah 4 setelah kita solat tahajud nanti. Kemudian yang bisa kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Suryati sebagai inisiator acara Sumber Bertahajud di Tanah Datar ini. Bekerja keras, tak kenal penat, tak kenal letih, tak kenal lelah. Kita perhatikan dari kedatangan beliau ke Batu Sangkar, kedatangan beliau menemui kami pengurus Masjid Raya Lantai Batu, kami sangat mensupport acara-acara kebaikan. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaah bahwa di Masjid Raya Lantai Batu kita ini acara-acara kajian-kajian keislaman, tabligh akbar bersama dai-dai nasional telah kita laksanakan dengan mendatangkan dai-dai nasional seperti ada Ustadz Rahmat Baikuni, almarhum Buya Tengku Zulkarnain, Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Oren, dan banyak guru-guru kita yang telah membersamai kita di Masjid Raya Lantai Batu kita ini, termasuk Ustadz Zulkifli Muhammad Ali juga. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Suryati dan kawan-kawan. Mudah-mudahan penatnya, letihnya ibu-ibu, emak-emak militan, itu istilahnya sekarang kan, emak-emak militan, mudah-mudahan capeknya, letihnya emak-emak tersebut mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat hendaknya. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan mereka hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami atas nama pengurus mengucapkan beribu-ribu maaf nanti kalau ada jemaah yang datang, mungkin jemaah yang baru datang ke Masjid Raya Lantai Batu kita ini tidak terlayani dengan baik, tidak terlayani dengan baik oleh kami pengurus, tidak terlayani dengan baik oleh kami jemaah Masjid Raya Lantai Batu. Maklumlah kami mempunyai keterbatasan dan kekurangan. Itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai hendaknya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari mewakili pengurus Masjid Raya Lantai Batu. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Sadaqallahul adzim. Pada suatu hari tidak ada gunanya harta,
dan tidak ada juga gunanya anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih, jiwa yang suci. Firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, 88, 89. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mengingat waktu, kata penghormatan saya tumpangkan kepada bapak dan ibu pembicara terdahulu. Karena waktu kita tidak terlalu lama, banyak para ustadz dan guru-guru kita yang akan menyampaikan majelis ilmu, majelis taklim. Majelis artinya duduk, taklim artinya belajar. Belajar sambil duduk, duduk sambil belajar. Inilah di antara kita, kalau kita sudah berumur lebih, yang umur kita ini sudah hampir setengah lakapalo limo, iko kalau ambo cali dak barah nan mudo ledo. Oleh yang bagian-bagian di depan ko aku ndak lamo leko, ndak lamo le pulang, bukan berpulang. Bapak dan Ibu, dan ini perlu kita kajian-kajian keilmuan untuk bekal kita menuju kampung akhirat. Saya kutip Bapak dan Ibu-ibu pendapat Buya Hamka. Kalau kita hidup hanya sekedar hidup, monyet di rimbah pun juga hidup. Itu kata Buya Hamka. Kalau kita bekerja hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah pun juga bekerja. Tapi apakah sama kehidupan kita dengan monyet yang ada di rimba? Tidak. Apakah sama kerja kita dengan kerbau yang ada di sawah? Tidak. Dan tentu setiap pekerjaan dan kehidupan kita akan kita pertanggungjawabkan nanti persoalan akhirat. Iya nak bu? Lain nampak ambo bu? Iyo santiang jamaahku sambil miciang nampak ustaz ini. Kena duduk pasanda ku acok miciang. Boleh nampak bu? Jadi mencari ustaz ko jumato batin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ambo akan sampaikan sedikit tentang kita majelis ilmu ini atau berjamaah ini. Mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man roha ilal masjidil jamaah, fa khutwatun tamhu sayyi'ah, wa khutwatun takhtubu lahu hasanah, zahiban wa raji'an." Siapa orang yang datang ke masjid untuk berjamaah? Berjamaah di situ itu ada dua. Yang pertama, berjamaah di dalam kita melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun juga sholat sunat. Dan yang kedua, kita berjamaah di dalam majelis ilmu. Seperti sekarang, aku majelis ilmu namanya kuah. Tak mungkin ibu-ibu apa-apa yang gaek-gaek, ko yang tua-tua akan belajar juga di sekolah lain. Putih pakai baru, pak ibu tu pe sekolah, tarimo galak di anak-anak. Karena apa? Pak bukan, tetapi mana? Di majelis ilmu seperti yang kita adakan saat sekarang ini. Siapa orang yang datang untuk berjamaah, maka setiap langkahnya itu dihitung oleh Allah. Ini hebatnya Pak.
Setiap langkahnya itu dihitung oleh Allah. Langkahnya yang pertama untuk mendapatkan pahala, dan langkah yang kedua untuk menghapuskan dosa. Zahiban warojian, pergi dan kembali. Masya Allah. Ulang balik. Ibu pagilah pulang hitung. Oh, ambo ndak berjalan kaki do Pak Ustaz, ambo jauh to, ambo sama motor. Ibu etong putaran roda motor ibu tu beko. Putaran yang pertama mendapatkan pahala, putaran yang kedua menghapuskan dosa. Zahiban warojian, pergi dan kembali. Apalagi yang dari Padang. Bara putaran roda oto itu menyebut Eli. Nah, dari Padang ya Bu, rombongan ketua gitu. Dari Padang, bara putarannya hitung. Makanya semakin panjang langkahnya, semakin motornya, semakin dosanya, semakin bertambah. Zahiban, pergi dan kembali, pulang balik dan jawab. Deweti, pulang balik. Dan nilai rugilah orang yang tidak ikut pada malam hari ini. Hari sekarang dan dengan besok kita lagi besok apa yang terjadi. Corona, alhamdulillah habis. Setelah itu datang lo ibunya Omikron. Nah, sudah datang. Nah, sudah datang, nanti datang pula pak atau tantenya, tante Kron. Nah, setelah itu akan datang pula mamanya, namanya Mama Kron. Dan tantenya, mamanya, abinya, ibunya, bapaknya, ayahnya sama-sama menonton Polytron. Ada TV namanya Polytron. Rupanya ndak manusia aja yang kena Omikron. Oto mobil pun lah kena di Omikron ini. Cali ambo cali ban oto ambo kira mereknya Omikron. Jadi tidak usah takut-takut Bapak Ibu. Ya kan? Kita melangkah dengan bismillah. Kita berjalan dengan bismillah. Orang yang menuntut ilmu itu mendapatkan naungan dan lindungan dari Allah. Nah, termasuk kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita Bapak dan Ibu di rumah Allah ini, kita semuanya majelis ilmu dan kemudian nanti sholat tahajud dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa. Baru pertama sekali di Kabupaten Tanah Datar, apa namanya Bu Elis, Sumbar bertahajud. Nah, sekarang Tanah Datar bertahajud. Lihat dia pak pejabat awak kebat. Nggak dor ya. Itu doaan mudah-mudahan sudah ikut hadir. Amin. Pejabat tapi alhamdulillah BKM dan Sumatera Barat baru Tanah Datar yang berjalan kabupatennya, alhamdulillah tidak ada masalah. Jangan takut-takut kita Bapak Ibu, kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ambo singkat saja, kita lebih banyak mendengarkan ke guru-guru kita yang akan menyampaikan majelis atau kajian ilmu. Saya sedikit saja. Pertama tadi, orang yang datang ke masjid untuk berjamaah, maka setiap langkahnya itu dihitung Allah. Nah, langkah yang pertama untuk mendapatkan pahala, dan langkah yang kedua untuk menghapuskan dosa. Zahiban warojian, pergi dan kembali. Itu. Yang kedua,
kalau kita di dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat. Sholat ini adalah tolak ukur dari sekalian amal. Yang menjadi ukurannya adalah sholat. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama yang akan dihisab dan yang akan disidang di pengadilan Allah terhadap hambaku tentang ibadahnya adalah sholat. Jadi sholat ini tidak main-main, Pak. Sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sholat itu adalah kebutuhan. Ada dulu orang mengecen bagai sholat kau utang. Nah, bayi utang cik lu. Sholat kau utang enggak? Utang, Bu? Enggak. Kewajiban, kebutuhan. Tapi sayangnya di antara kita Bapak Ibu, kita tidak menjaga sholat itu tolak ukurnya, menjadi ukurannya. Ambo beberapa hari yang lalu menumpang ojek motor dari Pasako ke Limakau. Seorang bapak tuh kira-kira umurnya lah 55 tahun. Keceknya ke ambo Pak ibu-ibu. Pak Ustad, hidup awak ila makin susah kini Ustad. Sagalo pekerjaan lambo cubo. Manggaleh berdagang lambo cubo. Betani ke sawah, ke parak, ke ladang sudah ambo cubo. Kemudian menjadi tukang ojek saat kini lambo lakukan Ustaz. Sulit Ustaz. Atau ambo tanyon, Pak, kalau sholatnya bagaimana Pak? Kalau sholat iyo alun dapat hidayah leda Ustaz. Masa sholat belum dapat hidayah, umur sudah 55 tahun? Masya Allah. Kalaulah umur 55 tahun ke atas belum juga dapat hidayah, ada jatahnya sampai mati tidak akan dapat hidayah. Ingat itu Pak Ibu, sampailah kau dah Ibu, kalaki Ibu. Ya Bu, sholat berjamaah kau yang laki-laki kau di masjid, bukan di rumah. Maka betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Laki-laki yang sholatnya di rumah adalah laki-laki soleha. Tamu jindu indu. Jadi kalau ada laki ibu yang sholatnya di rumah, agen talakuang ibu kayaknya. Sholatlah udah di rumah, biar lambo ke masjid. Ya kan? Ya Bu. Lain nabi balaki nana dirko. Lain minta izin ke lakinya tadi kau. Acu nanda balaki menunjuk. Banyak juga lain nggak digadi itu, ya kan? Mayang dak balaki itu masuk proposal ke ambo. Itu carian di BKMT ada 3 stok ini. Yang C umurnya lah 70 tahun. Yang C lai 65 tahun. Nah, nan C bujang, tapi sampai balabih 5 kurang. Nah ya, nah berjamaah. Itu kadang-kadang kan sholat dia ada Pak, tetapi kadang-kadang sholatnya pun juga setengah-setengah. Sholat zuhur setengah 3, sholat asyar setengah 6, sholat maghrib setengah 8, sholat subuh setengah 7. Mulai pandai sholat sampai ubanan, daftar sholat tidak pernah ditukar. Makan bisa berubah hidupnya. Ya. Kita, makanya dari itu mulai sekarang kita pelajari bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan kita hanya banyak berdiam dan banyak kita berjamaah. Apalagi kita yang bapak-bapak ini. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, bayarkan zakat, rukuklah kamu beserta orang yang ruku. Di mana kita ruku itu? Di masjid. Nah itu Pak.
Itu laki-laki. Nah, itu dan banyak ini. Maka orang banyak kini kok kan rumah tangga ayam. Tahu ibu rumah tangga ayam? Nan bataluh ayam batino. Yang maram ayam batino. Yang mangakeh cari makan ayam batino. Yang mingan anak 9 sabale ayam batino. Nan ayam jantan lamang gerese lo ke induk ayam lain. Atu keluarga ayam. Aduh ibu dapat keluarga ayam. Ya kan? Keluarga ayam. Mudah-mudahan indah. Ya kan? Aduh keluarga itik. Yang bataluh itik batino. Yang maram ayam. Yang manatean ayam. Naniti jantan itik batino ndak mau tahu lah ju anaknya. Aduh orang bantu itu cik beranak je dan pandainya. Tapi nama ingat orang lain. Atu namanya keluarga itik. Aduh ibu dapat keluarga itik. Boleh solat. Yang paling bedonya keluarga puyuh. Tahu ibu puyuh? Yang bataluh puyuh batino. Yang maram puyuh batino. Yang maram puyuh jantan. Yang maram puyuh jantan. Yang bataluh puyuh batino. Jadi yang jantan kok maram di rumah saja bakal panjang bentuk puyuh jantan. Ane mencari keluar istrinya. Itu keluarga puyuh. Kok dapet keluarga balam lah. Bah keluarga balam, burung balam. Yang batalu balam batino. Yang maram baganti-ganti. Sehari balam batino, sehari balam jantan. Ketika balam jantan maram, balam batino mencari rasaki. Ketika balam batino maram, yang jantan pergi mencari rasaki. Kompak, bersatu, seia sekata, rajin dia beribadah. Dia taat menjalankan kehidupannya dengan baik. Maka itulah keluarga seperti keluarga ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu. Dan kemudian sedikit lagi yang saya sampaikan. Kita ya di dalam melaksanakan ibadah terutama solat. Di samping kita yang wajib, kita memperbanyak solat sunat. Dan solat sunat itu nanti kita kerjakan solat tahajud. Dan solat sunat itu kata Rasulullah menyempurnakan solat wajib. Jadi kok salamuiko solat wajib awak kurang-kurang, ya kan? Nah mudah-mudahan sempurna oleh solat sunat yang kita lakukan. Karena solat sunat yang paling utama, yang nilainya sangat luar biasa dan keutamaan yang sangat luar biasa adalah solat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di keheningan malam kalian bertahajud kepada Allah dan bermunajat kepada Allah. Ini sangat luar biasa. Makanya ambo talambek tadi Bu, ambo nyampaikan tausiah lo tadi di masjid di Mushola Huria. Itu kajiannya tadi dan jamaah itu pun ambo suruh lo kemari untuk bertahajud tadi. Mudah-mudahan datang lo bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, karena kita tidak akan rugi sedikit pun. Kita tidak akan rugi sedikit pun dengan kita memang lahiriah waktu kita sampai saat ini. Tetapi secara batinnya mudah-mudahan nilai ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi pertama, siapa yang berjamaah ke masjid, setiap langkahnya dihitung oleh Allah. Langkah pertama dapat pahala, langkah yang kedua menghapus dosa. Wah, kalau dia tidak melangkah dengan motor dia atau dengan mobil dia, setiap itu putaran rodanya diberi nilai oleh Allah.
Dan yang kedua adalah bahwa kita di dalam kehidupan ini ingin robah kehidupan kita, jangan abaikan, jangan lalaikan solat, baik solat wajib apalah dan juga termasuk solat sunat, jangan kita abaikan dan kita lalaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan dan termasuk golongan umat yang mendapatkan reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali Bapak dan Ibu itu saja sedikit yang biasa saya sampaikan. Kita lebih banyak mendengarkan dari guru-guru kita yang luar biasa, dan itulah yang bisa saya sampaikan sedikit. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan acara kita lancar dari awal sampai akhir. Demikian saja, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengarahan serta hantaran untuk yang mulai oleh Mr. Main Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang berada di majelis Zoom dan wabil khusus yang ada di Masjid Lantai Batu, Batu Sangkar, segala puji bagi Allah telah kita sampaikan dari awal sampai saat sekarang ini, di mana hati kita terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, salawat serta taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita dambakan syafaatnya, yang telah mengantarkan umatnya minaz zulumati ilan nur, dari tempat yang gelap gulita menuju tempat yang terang benderang. Bapak sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mengucapkan kebahagiaan yang mendalam, karena dari rangkaian acara yang kita selenggarakan dari bulan Desember kemarin di Masjid Raya Padang, Masjid Raya Sumatera Barat, yang menjadi fenomenal sekarang, viral, di mana menjadi masjid terindah ya di dunia. Dan menariknya adalah gubernur kami yang menggambarnya ya. Mendesainnya ini adalah dari Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil. Dan kami lanjutkan lagi di bulan Januari di Bukit Tinggi, dan lanjut lagi ke Payakumbuh, ke 50 kota, dan akhirnya ini adalah kota yang kelima, Ustaz. Ini adalah kota yang kelima yang kita datangi untuk menggelar program dari Sumbar Indonesia Bertahajud. Bapak sekalian dirahmati Allah, dari rangkaian kota yang kami datangi, ada hal yang tak bisa kita ukirkan dengan kata-kata, bahwa ternyata banyak manusia, banyak umat Islam yang rindu ternyata dengan hal-hal yang kegiatan seperti ini. Kami selama ini membina di program online, di program Maket Umroh Riyadh 40 hari, bagaimana memiliki mindset untuk bisa berangkat umroh gratis dan pulang umroh berbisnis. Bapak sekalian dirahmatin Allah, untuk berada satu titik di mana kita bisa merasakan nikmatnya melaksanakan ibadah. Ya, makasih Bu. Hal yang utama yang harus kita lakukan adalah bagaimana memaksakan diri kita dahulu. Bapak sekalian dirahmatin Allah, sahabat surga yang berada di Zoominar, orang-orang yang menjalankan ibadah tahajud itu bukan orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang spesial. Orang-orang yang senantiasa melatih dirinya, bahkan memaksakan dirinya di awal untuk melaksanakan ini. Kenapa sih harus judulnya dari Sumbar Indonesia Bertahajud? Ada apa? Sebenarnya ini ide ketika kami Zoom dan audiensi dengan Pak Gubernur Buya Mahyaldi waktu itu, kami membawa jamaah dari Sumatera Barat wisata religi ke Jawa Barat. Dan ternyata setelah pulang kita berikan satu apresiasi kepada jamaah kita untuk bisa offline lagi. Qadarullah, Buya Mahyaldi menyambut baik dan beliau mengusulkan bagaimana kalau diselenggarakan tahajud berjamaah, tahajud yang senantiasa bagi sebagian orang sulit dan kita akhirnya jadikan sebagai sesuatu kebiasaan kita.
Gayung bersambut Bapak sekalian, dan Masya Allah Tabarakallah, dari kegiatan awalnya kita ta'arufan, kita saling mengenal lewat Zoom. Saya mengenal ama-ama ya yang ada di sini dari Sumatera Barat. Kemarin sempat diundang juga ke kota 50 kota ya, di daerah pojok sana, di ujung sana, di daerah Gunung Omeh. Ya, Gunung Omeh ya. Gunung Omeh di mana Masya Allah Tabarakallah. Jadi Islam itu Bapak sekalian, ini sebelum nanti Ustadz kita yang membina di Majelis Qiyamul Lail juga di program Magnet Umroh, ini akan memaparkan materi yang luar biasa juga, bahwa ternyata untuk ukhuwah Islamnya ini bisa menjadi satu kekuatan buat kita, itu harus ada tahapannya. Tahapan pertama itu adalah ta'aruf, saling kenal mengenal. Ya. Nah, banyak Bapak Ibu sekalian yang menanyakan, kok namanya Mr. Mind? Ada apa? Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmatin Allah, saya di awal melaksanakan kegiatan ini awalnya karena menulis buku. Saya menulis buku judulnya Magnet Umroh, bagaimana berangkat umroh gratis, pulang umroh berbisnis. Latar belakang saya, walaupun dari pesantren, saya ambil Fakultas Dakwah dan Fakultas Sastra Arab di Libya dengan PTDI di Jakarta, dan saya kandidat Mesir pada waktu itu. Qadarullah, Allah belum mengizinkan saya untuk berangkat ke Mesir pada waktu itu, dan akhirnya menjadi seorang magician, pesulap. Saya menjadikan sulap sebagai media dakwah, dan alhamdulillah tahun 2000 sampai sekarang saya melaksanakan aktivitas sulap dan dakwah waktu itu. Tapi pada hari ini tugas saya hanya menyampaikan bagaimana nanti Qiyamul Lail Bapak sekalian merasakan resapan hati yang paling dalam, bagaimana kita muhasabah diri, bagaimana kita merasakan bahwa ternyata getaran jiwa kita ini butuh asupan yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Baik, itu ta'arufan. Jadi mengenal Mr. Mind ini adalah saudara Bapak sekalian yang insya Allah kita sama-sama fastabiqul khairat dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mind Muhammad itu adalah singkatan dari nama saya, akronim dari nama saya, dan itu ada di buku saya. Dan Bapak sekalian yang pengen bukunya nanti bisa menghubungi panitia, kita bisa sama-sama belajar. Selama 40 hari kita mentoring di situ bagaimana bisa berangkat umroh gratis dan pulang umroh berbisnis. Ada yang mau berangkat umroh nanti September? Oh, kurang ya. Siapa yang mau berangkat umroh September nanti? Didoakan, malaikat akan mencatat. Masya Allah tabarakallah. Baik Bapak sekalian, insya Allah kami September nanti akan booking satu pesawat. Mohon doanya, kami lagi proses dengan travel yang terpercaya untuk kita berangkat sekitar 30 orang jamaah, dan kami mentoring mereka bisa berangkat umroh gratis, pulangnya punya bisnis. Insya Allah. Baik Bapak sekalian dirahmatin Allah. Yang kedua adalah setelah ta'aruf kita tafahum, saling memahami. Saya bisa memahami Bapak Ibu sekalian kalau saya sudah mengenal Bapak Ibu sekalian. Setelah memahami kita ta'awun, saling tolong menolong. Pertolongan yang dilakukan, acara kita hari ini terselenggara karena ada bantuan teman-teman kita dari Aceh, ada sumbangan infak dari Sumatera, dari Medan, dari Banyuwangi, ada dari Jawa Barat dan sekitarnya, ada dari DKI, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, berkontribusi memberikan infak terbaiknya di program kita ini Bapak sekalian. Teman-teman yang hadir hari ini juga di Zoom juga berharap aktivitas seperti ini bisa diselenggarakan di daerah lain. Tapi Allah memilih daerah Sumatera Barat, wabil khusus di Batu Sangkar ini untuk dilaksanakan. Bapak sekalian dirahmatin Allah, rangkaian acara kita ini nanti ditutup dengan majelis duha nantinya. Kita punya program nanti pagi, dan majelis Qiyamul Lail nantinya ini diharapkan Bapak sekalian untuk bisa merasakan sensasi bagaimana Bapak sekalian dalam suasana yang khusyuk bisa bersama-sama dengan sahabat surga, baik yang ada di masjid ini maupun yang ada di Santero Nusantara, di Santero Indonesia, di mana melalui Zoom meeting nantinya. Baik Bapak sekalian, setelah ta'awun kemudian kita takaful, saling menanggung.
Ya, beberapa jamaah kami, masya Allah tabarakallah, saling menanggung. Apabila ada anaknya di Bandung, sekalian menelpon saya, Mr. Main, tolong ada anak saya di sana. Nah, anaknya beliaulah akan menjadi pertanggungan saya. Bahkan lebih jauh lagi Bapak sekalian, majelis kami ini majelis yang dirancang bagaimana membuat satu pertanggungan ini menjadi pertanggungan yang bukan saja untuk di dunia, bahkan di akhirat. Kami sudah merancang sebuah sistem dengan pola startup. Teman-teman IT di Bandung di sana membantu. Bagi yang jamaah kita yang punya hutang piutang nantinya, yang punya riba, kita akan bantu dengan program-program yang kita selenggarakan. Insya Allah ini merupakan bagian kecil dari upaya kami bagaimana memberdayakan ekonomi umat dan memberdayakan berjamaahnya umat kita ini dalam mengentaskan dirinya dari hal-hal yang berbau riba dan hal-hal yang berbau pada ketidakmampuan untuk masalah ekonomi. Dan akhirnya yang kelima, Bapak sekalian, kita akan perdalam lagi nanti di Qiyamul Lail. Yang kelima itu adalah itsar. Ini adalah level tertinggi dari ukhuwah Islamiyah, yaitu bukan saja dia saling mengenal, bukan saja dia saling memahami, bukan saja dia saling bekerja sama, bukan saja dia dalam proses saling menanggung apa yang mereka miliki, tapi juga mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Ini semua kita harus buat dalam satu komunitas. Makanya Bapak sekalian, jamaah kami yang senantiasa hadir di majelis Qiyamul Lail, di majelis duha adalah orang-orang yang ada sebagian besar di Zoom meeting dan orang-orang yang ada di daerah kita. Baik Bapak sekalian, saya tidak berlama-lama karena saya akan berada duduk di sebelah sana juga mendengarkan ustadz kita. Beliau ini senantiasa mendampingi jamaah Maket Umroh yang ada di Zoom meeting kita, dan beliau senantiasa mengajarkan ilmu secara beruntun. Ya, beliau mengajar basic banget. Kenapa? Kita memiliki satu program pesantren online dengan orientasinya adalah orang-orang yang berusia keemasan. Usia keemasan itu adalah usia 40 tahun ke atas, sampai kami punya jamaah usianya 75 tahun. Dan itu menggunakan Zoom seperti yang sekarang Bapak saksikan saat sekarang ini. Baik Bapak sekalian, persiapkan diri Anda, pasang hati dan niat yang tulus ikhlas untuk mendapatkan ilmu. Tadi Masya Allah Tabarakallah Buya kita memberikan satu singkat tapi padat, dan itu walaupun dengan gaya metodologi dakwah yang menghibur tapi dalam sekali maknanya, dan ini akan menjadi kekuatan kita untuk bisa melaksanakan berjamaah dari segala hal apapun, diawali dengan sholat berjamaah di masjid. Dan Bapak sekalian, tiba saatnya kita akan memanggil ustadz kita, dan saya meminta teman-teman yang ada di Zoom meeting berikan reaction, berikan jempolnya. Dan untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Ukas, Ustadz Kamaruzzaman MA. Kepada beliau dipersilakan. Fadhil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wallahu akbar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus Masjid Raya Lantai Batu beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Mr. Main Muhammad, guru kami, mentor kita, inisiator Indonesia Mengaji dari sumber Indonesia Bertahajud yang sama kita muliakan. Para guru kita alhamdulillah hadir juga membersamai kita
Buya Trandus Haji Maswardi MA. Alhamdulillah beliau sudah memberikan pencerahan kepada kita semua tadi, luar biasa. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga besar beliau hendaknya. Segenap para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami, orang-orang tua kita yang hadir bersama kita malam ini yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu dan ama-ama kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus teristimewa jemaah kami yang hadir dalam ruang majelis virtual yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, untuk malam ini kita akan bicara dengan tema umpan. Apa Bu? Umpan ya. Umpan apa lu ke Ustaz ke mancing awak? Iyo, insyaallah itu mancing. Baik. Tapi sebelumnya mohon maaf seperti yang pernah juga saya sampaikan, mohon sebelum dilanjutkan yang 2 botol di hadapan saya ini disingkirkan dulu. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sudah sampaikan sebelumnya. Oke, baik. Ya. Kenapa Bu? Enggak apa-apa kan? Beko kalau mau tercaki ya beko biar di toko saya kudu amo deh Ustaz Mr. Main Muhammad. Mohon maaf, saya sampai sekarang masih trauma, masih alergi melihat air minum mineral aqua. Saya lebih suka Amia yang produknya orang Batu Sangkar. Ya, syukur-syukur kau dapat teh tandu beko kan. Maaf Pak Ketua. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan bicara sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2588. Hadis itu berasal dari Abu Hurairah. Isinya ada 3 janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi sebelum mau sampaikan isi 3 janji Rasulullah itu, Bapak Ibu, satu hal yang mesti kita yakini, ketika janji itu keluar dari mulut orang yang tidak pernah berbohong, ketika janji itu terucap dari lisan orang yang tidak pernah berdusta, orang yang diberi gelar Al-Amin sejak kecilnya, gelar yang tidak diberikan kepada manusia sebelum dan juga tidak dianugerahkan kepada manusia sesudahnya, maka kita yakin janji itu benar adanya. Tuh. Yang kedua, yang diucapkan dari lisan Rasul itu bukanlah sesuai dengan tuntunan hawa nafsu beliau. Karena apapun yang terucap dari lisan Rasulullah, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasti itu berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Rasulullah? 1, ma naqasat sadaqatun min malin. Harta tidak akan pernah berkurang jika disedekahkan. Harta tidak akan pernah berkurang jika disedekahkan. Maka Bapak Ibu, tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Tidak ada orang yang melarat karena sedekah. Tidak ada orang yang bangkrut karena sedekah. Pernah Bapak Ibu mendengar cerita, oh si anu itu kinilah miskinnya banyak banget sedekahnya. Ada Bu? Tidak ada. Tidak ada orang yang pailit karena sedekah. Justru semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak rezeki itu turun kepada kita. Maka kok ada katidiang lewat, kok ada asoy lewat yang berisi infak sedekah, isi. Isinya jangan tangguang-tangguang.
Iko kadang-kadang tiuk dibaca, dilihat, dihitung dek pengurus, dihitung dek panitia, isinya cuma gambar orang menari-nari isinya. Negalaan dek malaikat, Bu. Negalaan dek malaikat. Hah, orang menari-nari, memangnya masuk surga bisa nari-nari? Nah, itu. Ada yang isi orang nari-nari tadi? Hah? Ketidu ibu. Ada yang lebih parah, pedangnya giahnya Pak. Di 1000 pati murah. Memangnya malaikat takut sama pedang? Tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Semakin banyak kita sedekah, semakin banyak rizki itu turun kepada kita. Maka disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis lain, istanzilir rizqa bis sadaqah. Pancing rizkimu dengan sedekah. Panggil rizkimu dengan sedekah. Makin banyak awak bersedekah Bapak Ibu, makin banyak rezeki itu. Yakin dah Bapak Ibu? Yakin dah? Kurang meyakinkan jawabannya. Baik. Mau contohkan Bu, mau contohkan. Bu, pagi-pagi awak pergi ke pasar. Tiba di pasar beli pisang batu sasike. Pisang batu tahu kan? Beli pisang batu sasike, ubi jala sekilo, kemudian gula anau seperampe, yang peta ampe warna-warni itu apa namanya? Ada limo. Beli dah limo agak 2 bungkus. Beli santan jangan lupa. Bawa pulang, tiba di rumah, dicincang-cincang, diberasihan, dimasukkan ke periuk jadi kolak. Kalau ndak ada pandan minta ke tetangga. Tapi minta. Jangan diam biasa kan? Boleh ngambil aja apa? Minta ke tetangga. Nah, Bapak Ibu, lah awak masak kolak tadi, sapariuk gadang, awak mangkok-mangkokan, dapet de awak 10 mangkok. Tetap kolak 10 mangkok. Seandainya Bapak Ibu, yang 10 mangkok tu, iko yang pergi ke pasar awak wah, yang ke pasar awak, yang babalanjo awak, pitihnya pitih awak, nan mangarajuan awak, nan pane awak, dapet de awak kolak 10 mangkok, samangkok awak tinggal di rumah, 9 mangkok awak bagi-bagikan ke tetangga. Kira-kira untung atau rugi? Kira-kira untung atau rugi? Oke, mau tukar pertanyaannya. Iko yang babalanjo awak, yang babalanjo awak, pitihnya pitih awak, nan mangarajuan awak, nan mamasa awak, dapat de awak 10 mangkok. Semangkok untuk di rumah, 9 mangkok awak bagikan ke tetangga. Kalau dilihat dari dunia, untung atau rugi? Kalau dilihat dari dunia, untung atau rugi Pak? Gimana Bu? Rugi. Kalau dilihat dari akhirat, untung atau rugi? Untung. Oh, kencang untungnya ya. Bapak Ibu, mau sampaikan, dilihat dari dunia, dilihat dari akhirat, tetap untung. Dari mana untungnya Ustaz? Kami nan bakarajo, kami nan babalanjo, piti kami nan nabi, kami lo nan bakarajo, kami lo nan panek. Kami cuma dapat semangkok, 9 bagikan ke tetangga. Mana kau untung Ustaz? Tetap untung Bu. Dari mana untungnya? Coba bayangkan Bu, semangkok tinggal di rumah, 9 mangkok yang pertama awak antan ke tetangga A, beko balik mangkok awak isinya gulai ayam. Yang awak dia kolaknya. Nah, mangkok nan kedua awak antan ke tetangga B, gulai kapal laut. Mangkok nan ketiga awak antan ke tetangga C, asam padeh dagiang. Mangkok nan kampe awak antan ke tetangga D, karupuk jariang. Mangkok nan kalimo awak antan ke tetangga berikutnya, kosong. Tadi musik lah, ndak masaknya tu mah. Mangkok nan ke-6 nyobalehnya jo pisang sesike. Mangkok nan ke-7 apel sarenteng. Mangkok nan ke-8 salak sekilo. Mangkok nan ke-9 jo mangkok-mangkoknya nak pulangan Ustaz. Untung atau rugi itu Bu? Untung kan? Untung, tetap untung. Malu ke rugi ya Wak? Nak ke rugi ke do? Iyo kok le nyobalehnya.
Lah, kita kan di dalam Islam kan itu yang disampaikan oleh Mister tadi kan. Di dalam Islam, Bapak Ibu, orang yang bersaudara itu bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya sekedar memahami, tapi juga saling bekerja sama, saling membantu, bahkan mendahulukan saudaranya. Begitu kan di dalam Islam. Makanya ketika dilakukan sampai orang muhajirin di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah, akhal muhajirin wal ansar, dipersaudarakan orang muhajirin dengan ansar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang ansar? Wahai saudaraku, kami punya ladang sekian, kami akan garap separuh, silahkan kamu garap separuhnya lagi. Begitu umat Islam bersaudara. Iko berang atau baas benar aku, atau menyuruh lalu awak lagi pun, nyuruh tahajud selai, walun le doh, baca ceritanya aku. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai di mana tadi Bu? Kan lupanya muhajirin dan ansar. Kami punya sawah ladang sekian, kami akan garap separuh, silakan kalian garap separuhnya lagi. Kami punya hewan ternak sekian, kami akan gembalakan separuh, silakan kalian gembalakan separuhnya lagi. Kami punya toko sekian, kami akan kelola separuh, silakan kalian kelola separuhnya lagi. Kami punya istri sekian, tidak, istri tidak dibagi. Tidak, istri tidak. Saya istri dibagi. Nah, jadi seperti itu Bu, seperti itu. Jadi kalau awak diagia de tetangga awak kolak, jangan lupa dibaleh jo mangkok kosong saja. Baleh jo apa tadi Bu? Jo gulai ayam, jo gulai kepala lahu, itu balehnya. Harus lebih baik kan, begitu Islam mengajarkan Pak. Begitu Islam mengajarkan. Kau dikecan dek saudara awak, Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam, tambah satu warahmatullah. Jangan mau kalah kita. Kalau ada saudara kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, tambah satu lagi. Kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh, tambah satu lagi. Jadi kita tidak mau kalah. Orang Islam seperti itu. Jadi kok dia kolak samangko baleh jo kapalo lawa, gitu caranya. Beko kok tibo kapalo lawa di tempe awak, baleh jo kapalo kambing, gitu. Jadi kita saling dengan seperti itu Bapak Ibu, kita hidup bertetangga akan rukun damai, asyik insya Allah. Tuh, maka tidak ada orang yang rugi karena sedekah. Itu dari dunia tuh. Itu dari dunia, apalagi akhirat. Janji Allah di Al-Baqarah surah yang kedua ayat 261 itu jelas. Apa kata Allah? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan rizkinya, menafkahkan rizkinya di jalan Allah, bagaikan ia punya satu butir benih dia tanam. Satu butir benih dia tanam. Dan dari satu butir benih itu akan tumbuh anbatat sab'a sanabila. Tumbuh 7 tangkai. Dan lebih hebatnya fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu berbuah 100. 700. Jadi cie yang awak sedekahkan, yang awak infakkan 700 kali lipat dibalas oleh Allah. Itu kalau awak hitung-hitungan dengan Allah. Itu kalau hitung-hitungan tuh Bu. Kalau tidak hitung-hitungan bagaimana balasannya? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Lebih hebat lagi. Dilipat gandakan tanpa batas. Dha'afa yudha'ifu itu dilipat gandakan sampai berapa? Tak terhingga. Maka Bapak Ibu, ya sekali lagi kok lewat celengan, kok ada orang yang minta infak sedekah segala macam, kasih. Tuh. Makanya Bapak Ibu kata Opik dalam senandung beliau itu kan, takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah
akan bertambah, tidak akan berkurang, bertambah. Istanzilir rizqa bis sadaqah. Satu. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidak ada orang yang pemaaf kecuali Allah beri kemuliaan. Maka memaafkan tidak akan membuat kita menjadi hina. Memaafkan tidak akan membuat kita menjadi rendah. Memaafkan tidak akan membuat kita menjadi tercela. Semakin mudah hati kita memaafkan, maka insya Allah semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mulia posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iko kadang-kadang sampai ada orang yang berani mengecehan sampai mati, sampai putih tulang dan dalam kubur nak kalian maafkan doh. Kan ada tu nabo. Tu patang ok baca kan, sampai putih tulang dan dalam kubur ndak kalian maafkan doh sini kan. Cuy itu bana, memangnya laki awak nanya rabuitnya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang cuman gara-gara yang sepele panjang masalahnya. Cuman gara-gara dikecehan kok ndak manih kolak ibu. Kalau dikecehan bantu itu lagi ke diagih jo kolak besok lah ibu. Ndak le doh. Tuh kan? Cuman dikecehan kolak ndak manis ndak ke diagih kolak le doh. Asailah kan. Padahal Bapak Ibu, Nabi lah jale-jale diludahi kan? Satyo lewat diludahi kan? Ada itu Jabal Kubais, kemudian ada rumah kelahiran Nabi. Jabal Kubais itu sekarang, mudah-mudahan besok kita pergi umroh sama-sama, kita akan pergi ke Jabal Kubais, tapi tidak bisa masuk karena Jabal Kubais itu sudah dibangun menjadi istana raja. Jadi tidak bisa masuk ke situ lho. Di Jabal Kubais sampai Nabi berpidato dulu pulang Isra Mi'raj. Di bawah Jabal Kubais itu ada rumah kelahiran Nabi. Rumah Nabi, rumahnya Ummu Aminah. Di situ Nabi dilahirkan. Kemudian di bawahnya lagi ada WC. WC yang kalau kita naik dari Marwah sampai ke WC itu. Biasanya setiap orang kalau selesai tahallul pasti sesak buang air. Buang air sampai yang paling dekat WC-nya naik ke atas sedikit, itu WC itu bekas rumahnya Abu Lahab. Jadi rumah Abu Lahab kini jadi WC. Setiap orang pergi ke Makkah nyetor di situ. Alhamdulillah kamu pernah nyetor di situ. Kamu sempatkan ikonan kelama. Nah, di bawahnya lagi ada Ka'bah. Setiap Nabi lewat dari rumah beliau ke Ka'bah, lewat di depan rumahnya Abu Lahab. Di depan rumah Abu Lahab itu jalan, di seberangnya ada rumah seorang pemuda yang dulu dikasih tugas oleh Abu Lahab dan kawan-kawannya untuk meludahi Nabi. Jadi setiap lewat diludahi, setiap lewat diludahi. Sampai pada akhirnya ndak ada dapat ludah pagi itu, nyocari tukang ludah tuh. Singkit cari itu kan bertamu nak bo, sakit tukang ludah tuh kan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi orang yang pertama melihat tukang ludah itu, menengok tukang ludah itu. Kok awak dapat ludah bah kira-kira? Jangankan nyuludahi langsung, meludah saja di muka awak tuh. Kadang-kadang lah nak tanggung seketi itu kan. Luar biasa. Tuh. Lah jale-jale Suraqah menghunus pedang ingin membunuh Nabi Muhammad, tajungkang kuda Suraqah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nyobangkian, nyotagaan dek Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, Suraqah lain kali kalau naik kuda hati-hati. Padahal kok kamu membunuh awak kok? Lain kali kalau naik kuda hati-hati. Begitu pemaafnya Nabi. Bahkan dalam riwayat yang ini juga, kalau ini dipertentangkan riwayatnya. Dulu di Madinah, di sudut pasar Madinah, di pintu 15. Kalau sekarang pasarnya pindah ke pintu 6 dan pintu 7 kan? Ke pintu 6, pintu 7 di samping kanan As-Salam itu. Dulu di samping kiri As-Salam. Jadi bisu nampak tuh. Allah pernah bu? Alung lero. Makanya besok pergi umroh sama Mr. Main Muhammad. Insya Allah besok dipandu ke situ. Ya, Mr. Ada pasar dulu. Di sudut pasar Madinah itu ada seorang orang tua buta. Setiap hari Nabi pergi ke situ menyuan makanan.
Dan setiap makanan yang disuan itu setiap kali pulau keluar sumpah serapah dari orang yang butuh tadi. Cilakolah Muhammad katanya. Setiap disuan Bapak Ibu, cilako Muhammad, mangakonya bawa Tuhan baru. Cilakonya Muhammad, manganya ndak percaya ke Tuhan kami. Orang Yahudi, Bu. Orang Yahudi itu. Nah, apakah Nabi berhenti menyuapinnya? Tidak. Tidak berhenti. Tetap disuapin. Luar biasanya. Nah, jadi memaafkan tidak akan membuat kita hina. Memaafkan itu akan membuat kita mulia insya Allah. 2. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi apa Bu? Tuh lupa kan? Yang pertama, harta tidak akan berkurang jika disedekahkan. Maka sedekah itu adalah umpan untuk memancing rizki. Yang kedua, kita tidak akan hina karena memaafkan. Maka memaafkan itu adalah umpan untuk memancing kemuliaan. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 199. Yang ketiga terakhir. Apa janji Rasulullah? Ma tawadha'a ahadu lillah illa rafa'ahu Allahu. Tidak ada orang yang tawaduk di hadapan Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Jadi kalau awak merendahkan diri awak, merendahkan hati awak, ndak karandah gaya awak dek gara-gara itu do. Justru semakin awak tawaduk, ndak sombong di hadapan Allah, Allah yang mengangkat derajat awak. Iko cuman gara-gara baru jadi Pak Wali Jorong. Mohon maaf, ada Pak Wali Jorong? Ada Pak Wali Jorong? Lain ada Pak? Aduh. Kok aduh tuh, kok kena cekal. Nah, kadang-kadang baru jadi wali jorong lah ongeh lah gayanya. Lah rasul kadinyo si negari ko kan. Nah, baru jadi wali negari lah ndak tanggung lo gayanya ro. Lah nyatur ke sadonyo kan. Baru padahal dia teh wali negari ado camat. Baru jadi camat lah ndak tanggung lo gayanya lero. Lah sombong lo. Padahal dia teh camat ado bupati, dia teh bupati ado gubernur. Alhamdulillah gubernur kita tawaduk sekali kan. Iko kadang-kadang baru jadi gubernur lah honge, padahal dia teh gubernur ada presiden kan. Kadang-kadang jadi presiden lah ndak tanggung lo sombongnya. Keceinyo usah negara iko sebenarnya kan. Rabbal alamin. Nah, itu jadi Bapak Ibu, kalau awak sombong, sebenarnya kan tidak ada alasan bagi kita untuk sombong Bapak Ibu. Alasan sombong itu kan hanya 4. Banyak harta, kayu, tinggi pangkat, jabatan, hebat. Kemudian ilmu pengetahuannya hebat. Kemudian amalannya banyak, sombong karena 4 itu. Karena 4 itu kadang-kadang orang sombong Bapak Ibu. Ada orang yang sombong karena pangkat dan jabatannya. Kalau ada orang yang sombong karena pangkat dan jabatan, ketinggalan. Karena ada yang lebih tinggi pangkat dan jabatannya. Fir'aun. Fir'aun hebat Bu. Bahkan sampai berani mengatakan ana rabbukumul a'la Pak. Akulah Tuhan tertinggi kata Fir'aun. Idui kata Fir'aun. Dibian saya idui mati kata Fir'aun. Tibo saya beko algojo memancung lihnya. Idui mati orang tergantung di mulut Fir'aun. Cuy itu bakuasonyo. Tapi bagaimana akhirnya? Mudah bagi Allah menenggelamkan di lautan. Ada orang yang sombong karena harta kekayaan. Korun. Kalau awak kayo Bapak Ibu, sombong talambe. Korun lebih kayo dari awak. Harta korun itu sampai ke tanah datar. Harta korun itu sampai ke batu sangka. Manggali semua orang di batu sangka, dapat ame sebungkah. Itu ame siapa tuh Bu? Harta korun. Padahal harta korun itu lah tabanam dulu jauh tuh, 9.000 kilo dari Siko. Bilo ke mengalinya ke Siko tuh. Tapi itu untuk menunjukkan betapa kayanya korun. Tapi bagaimana? Sombong karena kekayaan itu Allah tenggelamkan di daratan.
Ada orang yang sombong karena ilmu pengetahuan, hebat pendidikannya, tinggi sekolahnya, panjang rentet gelar akademiknya. Sombong, ada yang lebih hebat dari kita, Hamman. Hamman itu tali-tali bisa nyerubah jadi ular. Jadi ular. Itu hebatnya kan, tukang sihirnya Nabi Musa. Hebat. Tapi bagaimana akhirnya? Mati juga. Mati juga. Nah, apa yang wak sombongkan lah? Dan Bapak Ibu, ini untuk kita semua. Ini untuk kita semua. Ada orang yang sombong karena banyaknya amalan. Ini yang sangat berbahaya. Kalau sombong karena harato, itu masih bisa diapakan. Sombong karena pangkat dan jabatan, itu masih logis. Itu dunia. Sombong karena ilmu pengetahuan, itu dunia. Yang keempat ini yang berbahaya Bapak Ibu. Ada orang yang sombong karena banyaknya amalan. Awak rajin bertahajud, awak rajin baca Al-Quran, setiap malam bertahajud, setiap pagi solat duha, setiap hari baca Quran, setiap hari infak sodakoh. Banyak amalan awak calik tetangga awak tidak pernah tadanga kamu saji, tetangga awak tidak pernah berjamaah, tetangga awak tidak pernah infak sodakoh, tetangga awak tidak pernah tadanga baca Quran segala macam. Lalu kita menganggap dia lebih rendah daripada kita. Tidak, belum tentu. Ini sangat berbahaya, Bu. Nah, inilah yang sekarang sedang dimentori oleh mister kita, oleh guru kita untuk merajut hati itu supaya tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membingkai hati kita dalam ketawaduan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tusair qaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu busungkan dadamu di hadapan manusia. Janganlah kamu berjalan di permukaan bumi ini dengan angkuh. Karena orang-orang yang angkuh dan sombong, Allah tidak menyukai. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Luqman 31 ayat yang ke-18. Nah, jadi Bapak Ibu, itu nanka tigo. Apa nanka tigo tadi, Bu? Tawadu. Tidak ada orang yang tawadu kecuali diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang rendah hati diangkat derajatnya oleh Allah. Ada 3 janji Rasulullah. Pertama, pancing rizkimu dengan sedekah. Yang kedua, pancing kemuliaanmu dengan memaafkan. Yang ketiga, pancing harkat martabatmu di hadapan Allah dengan merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Itu sajalah dulu barangkali. Bentuknya lah ngantuk-ngantuk lah dakek-dakek bentuknya. lah do tando-tando. Tando-tando. Kita cukupkan saja. Tando-tando apa, Bu? Ngantuk itu tando-tando apa? Tando lagai. Pilang mau sampaikan petang mengantuk itu tando kah? Tando nak lalu ya. Tando nak lalu. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita akhiri. Kalau ada di antara kita yang segala sesuatu yang perlu kita diskusikan, insya Allah akan kita diskusikan. Nanti juga akan kalau seandainya tidak terjawab dan ambo beko, ada mentor kita Mr. Main Muhammad, ada Buya kita masih membersamai kita, alhamdulillah. Buya Mas Wardi, ada juga di samping beliau Buya Munir dan banyak lagi guru-guru kita. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Tapi yang mau ingin sampaikan kalau lewat Zoom itu kurang maksimal rasanya Ibu. Nah, tadi kita sudah bertamu di ruang Zoom virtual, majelis virtual di waktu duha. Ya, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan itu terkait dengan pelaksanaan ibadah. Tadi kita baru bahas niat dan takbir ya, niat dan takbir. Baru sampai situ aja, niat dan takbir saja. Nah, terserah apa yang mau ditanyakan, kalau ada silakan, kalau tidak kita tidur. Ayolah, udah ngantuk, Mister. Udah ngantuk. Oke, baik.
Bapak Ibu, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam ini ada manfaatnya buat kita bersama. Tetap bersemangat insya Allah dalam menata hati kita, dan kita menikmati indahnya tahajud dalam keheningan malam nanti, yang juga insya Allah akan dibimbing dalam majelis Qiyamul Lail bersama Mr. Main Muhammad dan guru-guru kita yang lainnya. Mohon maaf, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.